Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Dewan Hakim serta rekan-rekan yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur yang tak terhingga kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dapat bermuwajahah walaupun secara virtual dalam rangka mengikuti lomba ceramah Islami. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjaga lisannya dalam bertutur kata. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Cerdas Bermedia Sosial dalam Menebarkan Panji-Panji Islam di Era Pandemi. Medsos bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan bukan hanya golongan remaja saja yang menggunakannya, namun sudah merambah ke usia anak-anak dan orang tua. Pada zaman modern ini, pengguna ponsel, internet sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang sulit untuk ditemukan dalam seluruh lapisan masyarakat. Apalagi di era pandemi COVID-19 sekarang ini, yang membuat kita mau tidak mau harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dalam menjalin aktivitas kehidupan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana cara kita harus cerdas menggunakan media sosial di era pandemi. Bagaimana? Mau tahu? Masya Allah, karena kita semua mau, maka saya akan membagikan tips-tips untuk cerdas dalam bermedia sosial. Adapun caranya, yang pertama, cek kebenaran suatu kabar sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
sayyi'atin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Makna yang terkandung dari lafaz fatabayyanu dari ayat tersebut menurut Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab yaitu, maka telitilah kalian dalam menerima berita atau informasi yang disampaikan oleh orang fasik. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, apabila ada berita kurang menyenangkan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, sebaiknya kita tabayyun terlebih dahulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pertengkaran antara siswa dengan siswa, terjadinya broken home, bahkan terjadi pembunuhan di antara mereka. Yang kedua, sampaikan kebenaran walaupun satu ayat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Balighu anni walau ayah, termasuk dalam menyampaikan kebenaran melalui media sosial. Hal ini pengguna media sosial mesti mempertimbangkan beberapa hal, dan tentunya setelah melewati cek and recheck terlebih dahulu, jangan sampai kita menganggap kabar kebohongan sebagai kabar kebenaran, lalu menjerumuskan diri kita ke jurang fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika suatu berita itu sudah benar, maka sampaikanlah agar membawa manfaat kepada yang lain. Yang ketiga, berprinsip praduga tak bersalah dan berkatalah yang baik. Hal praduga tak bersalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Arti ayat tersebut menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Jalalain, yaitu jauhilah kebanyakan dari purbasangka, karena sesungguhnya sebagian purbasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Berdasarkan ayat tersebut, ada 3 larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ad-dhanni, dilarang berprasangka buruk, wala tajassasu, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaktab ba'dukum ba'da, dilarang menggunjing sebagian yang lain. Kita sebagai umat muslim yang menggunakan media sosial harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala agar tercipta kerukunan yang harmonis di antara sesama pengguna media sosial. Bapak dan Ibu rahimakumullah, dari uraian tersebut
saya dapat simpulkan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial untuk menebarkan panji-panji Islam di era pandemi. Sebagaimana medsos digunakan sekedar untuk mengecek kebenaran suatu kabar, menyampaikan kebenaran, dan tidak menghujat orang lain. Marilah kita senantiasa bermedia sosial dengan baik, agar kita dapat hidup tenang, selamat dunia akhirat. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.